Dalam rangka untuk terus memberikan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggelar kegiatan rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan PTM terbatas dan edukasi PHBS untuk regional DKI Jakarta. Penanganan COVID-19 di kota besar ini menjadi perhatian dan tolak ukur bagi daerah lain di tanah air, mengingat kondisi Jakarta yang sangat urban dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dalam mempersiapkan PTM terbatas, banyak pertimbangan yang harus dilakukan dalam penanganan COVID-19 di kota ini agar klaster baru tidak lagi muncul, terutama di lingkungan pendidikan sekolah. Ya, madrasah kita di seluruh Indonesia pada prinsipnya itu sudah melaksanakan program UKSM. Namun, kita menyadari bahwa upaya kita untuk memaksimalkan UKSM itu masih sangat terbatas. Misalnya karena kita 95% adalah swasta, kemudian hambatan kita adalah penyediaan sarana dan prasarana yang ada di UKSM itu sendiri. Namun alhamdulillah bersama 4 kementerian ini terus kita melakukan kolaborasi untuk memaksimalkan tim-tim pelaksana yang ada di satuan pendidikan dengan kerjasama melalui 4 Menteri Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Kita selalu melakukan update agar kemudian tim pelaksana UKSM itu bisa bergerak lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi peran puskesmas itu adalah khususnya untuk memastikan bahwa satuan pendidikan itu betul-betul aman dari penularan COVID-19. Kemudian puskesmas juga harus melakukan vaksinasi memantau vaksinasi, melakukan vaksinasi untuk tenaga pendidikan dan juga anak usia sekolah umur 12 sampai 17 tahun. Jadi puskesmas juga memiliki peran melakukan pembinaan, pengawasan kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya. Bagaimana protokol kesehatan itu benar-benar dilaksanakan di satuan pendidikan. Misalnya, mengecek apakah daftar periksa seperti kesiapan sarana prasarana seperti PPPS, masker, termogan, sanitasi, kemudian juga pendataan warga, yaitu adalah warga yang memiliki komorbid, kemudian akses ke puskesmasnya bagaimana, ini harus juga dipastikan bahwa semua ini benar-benar sudah terjadi di satuan pendidikan itu, sehingga nanti kita bisa mencegah penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Demikian peran puskesmas. Pertama kita tahu bahwa tidak semua provinsi itu sudah melakukan koordinasi yang bagus lintas kementerian lembaga. Kalau di provinsi ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian dinas kanwil kementerian agama maupun kabupaten kota itu belum memaksimalkan koordinasi sehingga kemudian tidak tersosialisasi sampai ke satuan pendidikan. Oleh karena itu yang kita dorong sebenarnya, alhamdulillah kita dimediasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini adalah memaksimalkan secara berjenjang semua tim-tim pembina itu dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan untuk mengawal di satuan pendidikan agar program ini tersosialisasi dengan baik. Tidak hanya bicara tentang sarprasnya, tidak hanya bicara tentang manajemennya, tapi yang terpenting adalah perilaku hidup bersih dan sehat di madrasah dan di sekolah. Selain kesadaran akan kewajiban vaksin, perilaku hidup bersih dan sehat, kesadaran memberikan laporan atau pengisian data, serta kesediaan orang tua dalam memberikan izin pada anaknya untuk mengikuti PTM terbatas di sekolah ataupun madrasah juga menjadi faktor yang penting. Jadi kami mendata kesiapan dan proses pembelajaran yang dilaksanakan selama pandemi ini. Jadi kalau dari kesiapan belajar kan memang kita sudah mengatur dalam SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi, di mana ada daftar periksa yang harus dipenuhi dulu sebelum tatap muka dilaksanakan. Jadi kami memantau melalui web tersebut, web kesiapan belajar, sekolah menyampaikan data ke kita dari sisi sarana prasarana, kebersihan kesehatan, akses ke fasilitas kesehatan, kemudian juga pemantauan warga sekolah yang tidak boleh ke sekolah. Nah, daftar periksa itu harus dipenuhi dulu oleh sekolah sebelum melakukan tatap muka. Seperti itu.
Nah, kalau proses pembelajaran, karena kan sedang berlangsung, ada 2 moda ya, ada tatap muka terbatas dan ada pembelajaran jarak jauh. Nah, kami meminta laporan dari sekolah, apakah saat ini mereka sudah tatap muka atau masih belajar jarak jauh. Termasuk juga kurikulum yang digunakan, karena kita ada 3 moda kurikulum, ada kurikulum nasional, ada kurikulum khusus atau kurikulum darurat, dan satu lagi penyederhanaan kurikulum secara mandiri oleh sekolah. Nah, mereka pilih yang mana kurikulumnya, itu juga kami minta ke sekolah. Termasuk juga kami ada survei PTM dengan Paudasmen ya, teman-teman Direktorat Jenderal Paudasmen terkait dengan apakah ada klaster di sekolah atau tidak. Tapi ini menjadi harus di cross check ulang di lapangan. Tentunya kan hasil positif itu berdasarkan tes ya. Jadi sebenarnya untuk yang menentukan misalnya sekolah ditutup itu adalah semuanya Satgas. Dan Puskesmas ini mungkin ya, Puskesmas juga sebenarnya masuk di dalam tim Satgas COVID di wilayahnya. Misalnya Puskesmas ini kan di kecamatan ya, jadi mereka pasti masuk di dalam Satgasnya COVID-19 kecamatan. Jadi kalau ada kasus di satu sekolah, jadi laporan itu pasti ke Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, dan juga kepada Satgas, dan juga pasti kepada Puskesmas itu akan sampai, sehingga tim Satgas ini akan berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan bagaimana cara untuk menangani kasus yang ada supaya tidak menular dan memantau ya, memapping gitu kontak-kontak erat, tracing oleh Puskesmas siapa-siapa saja yang kontak erat, dan bahkan mungkin melakukan swab atau PCR kepada kontak erat. Nah, seperti itu. Jadi perannya memang betul-betul garda terdepan bersama dengan Satuan Pendidikan. Baik, setelah kita mendapatkan pencerahan gitu ya, insya Allah nanti akan kita pertajam di lapangan sehingga dengan harapan tidak lagi bingung gitulah ya, kan selama ini memang saya melihat perkembangannya memang dari piloting pertama, kemudian tahap kedua, tahap ketiga ini mengalami perkembangan yang terus berkembang, artinya dari jumlah yang sedikit jadi bertambah dan makin banyak peserta yang ikut tatap muka. Nah, insya Allah dengan keadaan ini yang sudah kita dapat ilmu di rakor ini, insya Allah nanti akan lebih ibarat besok lebih tajam lagi, lebih paham lagi di lapangan, tidak bingung. Bahkan sekarang berkembang aplikasi, tadinya hanya bersumber di letaknya itu di Dinas Pendidikan, sekarang di Kementerian Agama pun sudah ada aplikasi tersendiri. Nah, ini tentunya sebuah anugerah ya untuk bersama-sama mengembangkan tatap muka di madrasah khususnya dan di pendidikan pada umumnya lah gitu. Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan koordinasi yang solid antar lembaga yang bertanggung jawab dalam sektor pendidikan, terutama dalam pelaksanaan PTM terbatas, dapat terwujud, sehingga peserta didik maupun pengajar dapat melaksanakan aktivitas pendidikan dengan baik, sehat, aman, dan nyaman.